Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, mari kita maju dengan satu hati dan satu tujuan. Kita maju dengan satu hati dan satu tujuan. Amin. Judul khotbah hari ini adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bacaan hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 18. Sebagai pengantar, ketika seorang bayi lahir, hal pertama yang paling dipertahankan oleh seorang ibu adalah kesehatan usus. Hal ini karena usus berperan penting dalam mengatur daya tahan tubuh bayi. Saat bayi masih berada di dalam kandungan ibu, ia berada dalam kondisi asepsis. Namun ketika ia lahir, bayi langsung terpapar ke dunia yang penuh dengan bakteri. Orang tua berusaha menciptakan lingkungan yang bersih agar bakteri jahat tidak menyerang tubuh bayi. Botol susu disterilkan dan pakaian bayi dilubus sebelum digunakan. Probiotik juga diberikan untuk memastikan bakteri baik lebih banyak dibandingkan bakteri jahat, sehingga tubuh bayi mampu melawan bakteri jahat. Sampai bayi sendiri mampu melawan bakteri jahat, ibu akan terus menciptakan lingkungan yang sebersih mungkin untuk membantu bayi. Namun setelah bayi memiliki kekebalan tubuh sendiri, perlahan-lahan botol tidak lagi disterilkan. Itu karena bakteri dalam jumlah tertentu tidak lagi membahayakan bayi. Bukan berarti bakteri jahat hilang sepenuhnya. Di dalam usus bakteri baik dan bakteri jahat selalu ada bersama-sama. Jumlah bakteri baik yang lebih banyak memungkinkan bakteri baik mengalahkan bakteri jahat. Demikian pula saudara-saudara yang terbiasa hidup di musim panas di Indonesia, saat pertama kali menghadapi musim dingin di Korea, pasti sempat kaget dengan suhu yang dingin. Mungkin saudara juga mengalami gejala yang sebelumnya tidak pernah dirasakan di Indonesia, seperti mudah lelah, sering sakit, atau muncul bintik merah di badannya, pada kulitnya. Saat saudara pergi ke dokter mungkin menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena daya tahan tubuh saudara menurun. Daya tahan tubuh adalah sistem pertahanan tubuh kita. Prinsipnya sederhana. Jika daya tahan tubuh kita tak kuat, kita bisa melawan serangan dari luar. Jika daya tahan tubuh kita lemah, kita akan mudah terkena serangan dari luar. Secara rohani prinsipnya sama. Iblis yang tidak terlihat terus mencari celah dalam pikiran dan hati kita, seperti singa yang mengaum-aum mencari mangsa yang dapat ditelannya selama 24 jam. Ia menggunakan ketidakpercayaan, keluhan, pertengkaran, kebencian, iri hati, kecemburuan, dan perasaan membanding-bandingkan untuk menyerang kita agar lupa akan status kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika daya tahan rohani kita lemah, kita mudah sekali jatuh dalam serangan iblis.
Itulah mengapa kita harus berpegang pada firman Tuhan dan berdoa dalam nama Yesus Kristus selama 24 jam. Meningkatkan daya tahan rohani adalah tentang memahami siapakah diri kita. Kita adalah anak-anak Allah dan Allah Tritunggal menyertai kita. Sebagai anak-anak Allah, kita telah dijamin hidup dalam kemenangan. Karena itu kita hanya perlu menggunakan otoritas yang Tuhan berikan dan memanggil nama Yesus Kristus. Ketika kita memahami dunia, tempat kita tinggal, dan menyadari siapa diri kita, kita tidak akan lagi bertengkar secara jasmani, melainkan berjuang dalam peperangan rohani. Dalam ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saya berdoa agar semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia dapat menikmati status saudara sebagai anak-anak Allah, yang dapat memanggil Allah sebagai Apa Bapa, Allah yang menolong kita. Dia bekerja melalui umatnya yang memegang teguh perjanjiannya dan mengasihi kita dengan mengutus anaknya tunggalnya, Yesus Kristus, untuk membebaskan kita dari cengkeraman iblis. Saya berdoa agar setiap jemaat terus berjalan dalam iman kepada kedaulatan Tuhan yang mutlak, yang telah mengutus Yesus Kristus, yang telah memberikan kuasa untuk mengalahkan dunia, untuk mengalahkan iblis dalam namanya. Dengan iman ini, kiranya setiap hari kita tetap kerjakan keselamatan kita yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Pokok bahasan yang pertama adalah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dalam ayat 12 sampai dengan 13, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalimat kerjakan keselamatanmu di sini bukan mengacu pada keselamatan dalam aspek pembenaran yang diterima melalui iman pada saat kita menerima Kristus, melainkan pada keselamatan dalam aspek pengudusan oleh Roh Kudus yang berlangsung terus-menerus, serta pada keselamatan dalam aspek eskatologi, keselamatan yang akan digenapi di akhir zaman. Keselamatan yang diterima melalui iman tidak pernah berubah. Dalam ayat Filipi 3 ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dalam Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dalam 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan luputlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau iklarkan iklar yang benar di depan banyak saksi. Oleh karena itu perintah kerjakan keselamatanmu dapat diartikan sebagai ajakan bagi jemaat Filipi untuk menghilangkan sikap egois atau perselisihan dan terus berjuang menuju kedewasaan rohani hingga mencapai kesempurnaan komunitas mereka. Kata kerjakan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dari kata Yunani kadergazeste yang berasal dari bentuk dasar kadergazomai. Kata ini memiliki arti mencapai, melaksanakan, dan berusaha menyelesaikan. Makna ini membawa nuansa bahwa tindakan tersebut harus dilakukan terus-menerus. Dengan menggunakan buntu waktu sekarang dalam teks aslinya, Paulus mendorong jemaat untuk terus bekerja tanpa berhenti hingga keselamatan mereka sepenuhnya diwujudkan.
Ini adalah ajakan untuk terus bertumbuh secara rohani dan berupaya menuju penggenapan keselamatan yang sempurna. Dalam proses mengerjakan keselamatan, sikap yang diperlukan adalah takut dan gentar. Sikap ini merupakan dasar dari hubungan kita dengan Allah, mencakup secara internal, menyadari dosa kita dan sifat berdosa dalam diri kita. Secara eksternal, mengikuti ketidakmampuan rohani kita sendiri di hadapan Allah. Dengan sikap takut dan gentar inilah kita dapat berusaha mencapai kemajuan rohani dalam komunitas, yaitu bekerja bersama-sama untuk pertumbuhan rohani. Maka mengerjakan keselamatan berarti terus mengupayakan pertumbuhan rohani secara pribadi maupun bersama jemaat dengan kesadaran mendalam akan kehadiran Allah dan kehendaknya. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Tuhan membangkitkan kemauan untuk melaksanakan kehendaknya yang lelah di dalam hati umatnya. Dan dia juga yang membuat umatnya dapat melakukannya. Tuhan tidak bersifat memaksa kepada anak-anaknya untuk melakukan pekerjaannya. Sebaliknya, Tuhan terlebih dahulu memberi kemauan dalam hati anak-anaknya dan sesuai dengan kemauan itu, lalu membuat mereka melakukan pekerjaannya dengan sukarela dan dengan hati yang penuh kegembiraan. Dengan kata lain, Tuhan tidak memaksa kita untuk melakukan pekerjaannya, tetapi menanamkan motivasi cinta dan sukacita di dalam diri kita, sehingga kita dapat dengan sukarela melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam ayat 14 sampai dengan 15, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Paulus mengingatkan tentang keluhan dan perselisihan yang ditunjukkan oleh umat Israel terhadap Musa dan Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir dan melewati padang gurun. Dia mengajak agar kita bertindak tanpa keluhan perselisihan seperti yang telah terjadi pada masa itu. Dalam Keluaran 6 ayat 16 ayat 2, di padang gurun itu bersungut-sungut segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dalam Yohanes 6 ayat 43, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Dalam Ulangan 32 ayat 5, berlaku busuk terhadap dia, mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Pertama, kita harus taat dengan sukacita pada segala hal yang disahkan oleh kehendak Tuhan, tanpa meniru sikap umat Israel yang penuh ketidakpercayaan, ketidaktaatan, keraguan, dan perdebatan saat mereka mengeluh terhadap Tuhan dan Musa. Kedua, di dalam gereja kita tidak boleh saling mengeluh atau bertengkar, melainkan harus bersatu. Ciri-ciri kehidupan orang yang belum mengalami kuasa Tuhan adalah keluhan dan perselisihan. Hal ini bukan hanya memberi pengaruh kepada individu, tetapi juga memberi dampak buruk yang besar pada seluruh gereja. Oleh karena itu, Paulus memerintahkan umat Filipi yang sedang dalam perjalanan keselamatan untuk hidup, jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kita harus hidup tanpa keluhan dan perselisihan agar kita dapat menjadi terang yang tidak bernoda dan tidak ada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Kita hidup di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Ini merujuk pada menyimpang dari jalan yang benar yang ditunjukkan oleh hukum Tuhan, sehingga menjadi terpelintir dan cacat.
Yesus Kristus menggambarkan generasi pada zamannya yang menolak kehendak Tuhan dengan menyebutnya sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia dalam Matius 12 ayat 39 dan angkatan yang tidak percaya dan yang sesat dalam Matius 17 ayat 17. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang memberikan hidup, tanggung jawab kita adalah untuk tidak terkontaminasi oleh angkatan yang menyimpang dan menentang Tuhan, melainkan untuk membaruhi dan melakukan reformasi dan mengubahnya. Saya berdoa agar semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon menyadari fakta bahwa kita hidup di tengah-tengah angkatan yang menyimpang dan menentang Tuhan. Oleh karena itu, dengan memiliki pengertian rohani serta iman yang teguh di atas kebenaran, kita harus menjadi pelopor dalam membangun komunitas yang penuh kasih dan berpusat pada Injil, Alkitab. Pokok bahasan yang kedua adalah bercahaya seperti bintang-bintang. Dalam ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kehidupan yang tiada bercela seperti yang ditekankan oleh Paulus hanya mungkin terwujud melalui anugerah Tuhan dan hanya dapat dicapai melalui iman dan hanya dalam Kristus saja. Paulus mendorong jemaat Filipi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tiada bercela, yang hanya dapat terjadi dalam anugerah Tuhan dan melalui iman kepadanya. Dengan kata lain, kehidupan yang murni, yang tidak bercela, hanya dapat dicapai ketika kita hidup dalam pengharapan dan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan melalui iman kita kepada Tuhan. Dalam ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kelelaannya. Dalam Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan harus memainkan peran penting sebagai cahaya di dunia yang gelap ini, sebagai terang di dunia yang gelap ini. Paulus mengingatkan bahwa seperti bintang-bintang yang bercahaya di langit dalam, anak-anak Tuhan juga harus menjadi terang dan menerangi, memancarkan terang di dunia ini melalui kehidupannya yang berpadanan dengan Injil Kristus. Cahaya terang dengan keberadaannya sendiri secara alami mengusir kegelapan di sekitarnya. Demikian juga sebagai anak-anak Tuhan yang adalah terang dunia, kita seharusnya dapat mengusir kegelapan dunia hanya dengan keberadaan kita, membawa terang Tuhan ke dalam kehidupan dunia ini. Dalam ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Di sini firman kehidupan merujuk kepada Injil, mengacu pada Injil. Injil ini membawa kehidupan kepada mereka yang berada dalam kematian secara rohani, membawa terang kepada mereka yang hidup dalam kegelapan, dan memberikan petunjuk yang benar bagi mereka yang telah kehilangan arah dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, firman kehidupan adalah Injil yang adalah Kristus, solusi atas segala masalah manusia. Firman kehidupan ini telah disampaikan kepada kita, saudara dan saya, dan oleh iman karena kasih karunia Tuhan, kita telah menerima keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal. Sekarang tugas misi kita adalah menyampaikan firman kehidupan ini kepada orang lain, memimpin mereka kepada hidup yang sejati. Tugas misi yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebagai pemberita terang, membawa hidup ke dunia. Seorang pemberita Injil harus terlebih dahulu memiliki keyakinan yang kuat terhadap kebenaran Tuhan dan menjalani kehidupan yang berpadanan dengan kebenaran Injil.
Hanya dengan demikian ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain, firman kehidupan ini akan benar-benar bekerja dan membawa mereka ke hidup yang sejati. Paulus mengatakan bahwa jika jemaat yang telah dibina melalui Injil dapat menjalankan tugas mereka sebagai murid dengan menjadi terang di dunia dan memberitakan Injil, maka Paulus tidak akan malu di hadapan Tuhan. Dia percaya bahwa kebahagiaan terbesar adalah melihat murid Kristus yang setia menyebarkan Injil dan mewujudkan tugas misi sebagai terang di dunia. Secara khusus, Paulus tidak hanya memikirkan hal-hal yang ada di hadapannya, tetapi dia memiliki pandangan eskatologis yang melihat jauh ke depan, hingga hari akhir ketika seluruh sejarah umat manusia akan berakhir. Paulus percaya bahwa pada hari itu kehidupannya akan dinilai berdasarkan buah dari pelayanannya, yaitu murid Kristus yang telah dia tanam dan rawat dalam iman. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Dalam ayat 17 dan sampai dengan 18, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Di sini korban dan ibadah dapat dianggap sebagai sinonim yang merujuk pada ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi apa yang dimaksud Paulus dengan ibadah iman di sini? Ibadah iman ini berarti jemaat Filipi dalam iman mereka kepada Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan mereka, mempertaruhkan nyawanya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dengan kata lain, mereka mempersembahkan hidup mereka sendiri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, yang merupakan bentuk penyembuhan yang hidup, yang sejati. Dalam Roma 12 ayat 1, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus menyatakan bahwa jika untuk hidup dalam iman yang benar, dia harus mengorbankan nyawanya, yaitu jika ia harus mati sebagai martir, dia akan dengan senang hati melakukannya. Meskipun Paulus yakin bahwa dia akan segera bertemu kembali dengan jemaat Filipi, dia juga menyadari bahwa kematiannya mungkin sudah dekat. Dalam pengertian ini, Paulus menunjukkan bahwa dia siap memberikan segalanya, bahkan nyawanya, demi kebaikan jemaat dan untuk kemuliaan Tuhan, dengan keyakinan penuh bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan bagian dari misi ilahi yang harus dijalani dengan sukacita. Dalam Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Paulus menganggap kematian demi Kristus sebagai suatu kehormatan. Oleh karena itu, meskipun dia menghadapi kematian, dia akan tetap bersukacita dan dia menginginkan agar jemaat Filipi tidak bersedih atau jatuh dalam keputusasaan karena itu. Sebaliknya, Paulus mengharapkan mereka untuk tetap bersukacita dan melihatnya sebagai kesempatan untuk kemuliaan Tuhan. Saya berdoa agar semua jemaat di Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon dapat menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang memancarkan terang, memberitakan Injil, dan melayani Tuhan dengan sukacita. Dan agar kita dapat berhasil dalam penyembahan dan mempersembahkan hidup kita sebagai penyembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan, kita adalah umat Tuhan yang sudah diselamatkan. Fakta ini tidak akan berubah.
Namun kita belum mencapai keselamatan yang sempurna. Ketika dikatakan kerjakan keselamatanmu, itu berarti kita harus mengalami perubahan melalui ketaatan kepada Tuhan. Ini adalah hidup yang semakin serupa dengan Kristus, proses pengudusan. Hidup yang pantas sebagai orang Kristen, kita yang telah menerima hidup baru melalui Kristus, kini hidup untuk melaksanakan tugas misi yang Tuhan berikan. Apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Di dalamku ada hidup dan terang yang harus kubagikan. Bukan dengan kekuatanku, tetapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Bukan dengan usahaku, tetapi dengan anugerah yang Tuhan berikan. Dengan bertumbuh secara rohani dan dengan komunitas gereja kita yang dibangun melalui kita menjadi komunitas kasih. Komunitas kasih itulah yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan. Kita harus berhasil dalam ibadah untuk membangun daya tahan rohani agar dapat menang dalam peperangan rohani. Peperangan rohani ini adalah penerapan firman Tuhan dalam kehidupan dan masalah kita. Ketika kita menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, kita mengalami kuasa Tuhan, kuasa firman-Nya. Sejauh kita mengalaminya, kita akan menjadi percaya kepada Tuhan secara nyata, tidak tergoyahkan, dan itu akan membawa pertumbuhan secara rohani. Dengan cara ini, ketika situasi lain datang, kita akan terus menerapkan firman Tuhan dan menjadi orang Kristen yang semakin matang secara rohani, mengerjakan keselamatan kita. Awal dari semua ini dimulai dengan ibadah kita saat ini. Melalui ibadah ini kita harus memegang perjanjian Tuhan yang diberikan kepada kita masing-masing. Itulah langkah pertama. Kemudian kita menjadi saksi dari penggenapan perjanjian Tuhan dalam hidup kita, menjadikan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dengan cara ini kita tidak hanya diselamatkan, tetapi kita juga membawa orang di sekitar kita untuk hidup, sehingga gereja kita sebagai komunitas Injil, komunitas kasih, dan dapat berdiri teguh. Saya berdoa agar semua jemaat di Kebaktian Bahasa Indonesia mengagungkan Tuhan, taat dan mempraktekkan firman-Nya serta mengandalkan kasih karunia penebusan salib Yesus Kristus dengan iman sehingga dapat mengerjakan keselamatan yang sempurna dan menjadi orang Kristen yang paling bahagia. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang telah memanggil kami sebagai terang di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Biarlah kami yang telah menerima hidup secara cuma-cuma juga memberikannya dengan cuma-cuma. Kiranya semua bangsa mendengar Injil, menerima hidup dan tinggal di dalam terang-Mu. Kami adalah anak-anak Allah yang telah diselamatkan. Status kami telah berubah, tetapi masih banyak bagian dalam hidup kami yang terikat pada tabiat lama. Tolong kami untuk membuang tabiat lama yang ditanamkan oleh iblis dan menjadikan kami semakin serupa dengan tabiat sebagai anak-anak Allah. Melalui anugerah-Mu dan kasih-Mu, mampukan kami untuk hidup sesuai dengan tugas sebagai orang Kristen, sehingga hidup kami menjadi persembahan yang hidup. Jadikanlah hidup kami alat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Selamatlah jiwa-jiwa yang terikat oleh tangan iblis dan membawa mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Biarlah hidup kami untuk hanya kemuliaan-Mu. Di tengah-tengah angkatan yang melawan firman-Mu dan tidak taat, jadikanlah kami terang yang bercahaya. Bimbinglah kami untuk menjalani hidup yang menggenapi keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas segalanya dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.